Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Safira, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen Muslim dalam mata pelajaran ekonomi Islam. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu Mbak Kartika Sari. Baiklah, yang pertama yaitu dalam PowerPoint ini terdapat yang bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang dan rumusan masalah. Di bab 2 ada pembahasan yang berisi tentang definisi perilaku konsumen, dasar hukum perilaku konsumen, konsep dasar konsumen dalam ekonomi Islam, konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islam, prinsip konsumsi Muslim, model keseimbangan dalam konsumsi Islam, makroekonomi perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Selanjutnya bab 3 adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Ekonomi Islam sesungguhnya adalah satu realita baru dalam dunia ilmiah modern saat ini. Ekonomi Islam tumbuh menyempurnakan diri di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Yang kemudian ekonomi Islam terlahir kembali di masa berkecamuk perang dingin antara dua superpower dunia, Amerika Serikat yang didukung sekutu baratnya berhadapan dengan Uni Soviet yang didukung negara Eropa Timur. Kedua blok ini merupakan cerminan dari paham kapitalisme dan sosialisme komunisme. Di tengah kedua arus ini, ekonomi Islam merupakan jawaban atas ketidakseimbangan antara sistem kapitalisme dan sosialisme komunisme dalam mengatur konsumsi, distribusi dan produksi dan lain sebagainya. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena manusia tidak akan ada kehidupan tanpa adanya konsumsi. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegak kehidupan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang perilaku konsumen dalam pandangan ekonomi Islam sehingga memberikan gambaran bagi kita untuk menjalankan pemenuhan kebutuhan hidup berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam makalah ini, yang pertama adalah apa dasar hukum perilaku konsumen dalam pandangan ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana konsep dasar konsumen dalam pandangan ekonomi Islam. Yang ketiga, bagaimana prinsip Islam dalam konsumsi. Yang keempat, bagaimana perilaku. Selanjutnya ada definisi perilaku konsumen. Dalam teori ekonomi, dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Kotler dalam The American Marketing Association, sebagaimana dikutip Nugroho J. Setiadi, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognitif, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari hal tersebut dapat 3 ide penting yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, perilaku konsumen adalah dinamis. Yang kedua, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognitif, perilaku dan kejadian di sekitar. Yang ketiga, juga melibatkan pertukaran. Sedangkan menurut Swasta dan Handoko, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut Engel, adalah tindakan langsung yang terlibat untuk mendapatkan dan mengkonsumsi dan menghabiskan produk jasa, termasuk proses
keputusan yang mengikuti dan mendahului tindakan ini. Sedangkan menurut London dan Bita, lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Dari pengertian tersebut, maka perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan asosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok, maupun organisasi untuk menilai, memperoleh, dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, ada dasar hukum perilaku konsumen. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan adalah kegiatan ekonomi secara umum dan lebih sempit lagi dalam kegiatan konsumsi. Hasan Syiri mengatakan bahwa sumber hukum tersebut antara lain yang berasal dari ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah, makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadis Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika kami dalam berpergian bersama Nabi, mendadak datang seorang berkendaraan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Maka Nabi bersabda, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal. Kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan, hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu lebih dari kebutuhan hajatnya. Selain firman Allah dan sabda Rasulullah di atas, masih banyak kita temui di Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi, distribusi, dan muamalah-muamalah yang lainnya. Yang selanjutnya ada konsep dasar konsumen dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme Islami dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme Islami menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Dalam melakukan nilai konsumsi, nilai guna atau tingkat kepuasan yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan, sehingga terjadi antara keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Demikian, tingkat kepuasan konsumen dipengaruhi tentang cita rasa, pendapatan, dan preferensi dari barang dan jasa yang tersedia. Dalam perkembangannya, preferensi seseorang terhadap sebuah komoditas sangat beragam, di mana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Preferensi seorang muslim akan jauh berbeda dengan preferensi seorang non-muslim. Karena itu, ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seorang konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan tingkat kepuasan.
Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Secara rasional, seorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya, sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai tingkat kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian? Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam. Yang selanjutnya ada konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Imam Shatibi menggunakan kata maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan. Dalam terminologi ekonomi konvensional, maslahah merupakan tujuan hukum syara' yang paling utama. Ada 5 elemen menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, harta, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Dari kelima elemen di atas, maslahah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama maslahah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, ada maslahah terhadap elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat. Pada tingkatan tertentu, konsumen muslim memiliki alokasi untuk hal-hal menyangkut akhirat akan mengkonsumsi lebih sedikit daripada non-muslim. Dalam membandingkan konsep pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalamnya maslahah, perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara', yakni daruriyah merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya 5 elemen dasar kehidupan, yakni jiwa, keyakinan, agama, akal, dan keturunan, serta harta benda. Jika tujuan ini diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian dan akan timbul kerusakan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yaitu hajiyah. Hukum syara' dalam kategori ini yang dimaksud untuk lebih berhati-hati dalam pemenuhan konsumsi seorang muslim. Yang ketiga, ada tahsiniyah. Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Tujuannya untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dari duriyah dan hajiyah. Yang selanjutnya ada prinsip konsumsi muslim. Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakan dengan perilaku konsumsi non-muslim. Prinsip tersebut dapat disarikan dari ayat Al-Quran dan hadis. Prinsip itu adalah prinsip syariah. Prinsip ini terdiri dari prinsip-prinsip turunan, diantaranya yaitu memperhatikan tujuan konsumsi atau maslahah. Yang kedua, memperhatikan kaidah ilmiah seperti kebersihan, kehalalan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperhatikan bentuk konsumsi. Yang kedua, prinsip kuantitas. Prinsip ini terdiri dari prinsip-prinsip turunan, diantaranya
sederhana dan tidak bermegah-megahan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, Al-Isra ayat 27. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7. Yang ketiga, ada prinsip prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam antara lain adalah untuk menafkahi diri, istri, anak dan saudara, dan untuk memperjuangkan agama Allah. Yang keempat, ada prinsip moralitas. Prinsip ini mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, maka harus menjaga martabat manusia yang mulia, sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika. Menurut Manan, terdapat 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum yang tidak berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya. Yang kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Sedangkan prinsip konsumsi menurut ahli sakti bahwa ada 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Ini berarti tindakan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, implementasi zakat, infak dan sedekah. Yang ketiga, pelarangan riba, menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai sistem kredit dan instrumen bunganya. Yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal dari produk dan komoditi, proses produksi hingga distribusi. Sesungguhnya Islam tidak mempersulit jalan hidup seseorang konsumen. Jika seseorang mendapatkan penghasilan dan setelah dihitung dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya saja, maka tak ada keharusan untuk membelanjakan untuk konsumsi sosial. Sedangkan apabila pendapatannya melebihi konsumsi, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkan kebutuhan konsumsi sosial. Pendapatan dan penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal akan digunakan untuk menutupi kebutuhan individu dan keluarga dengan jalan yang halal pula, yang secara langsung menguntungkan pasar, mulai dari produsen hingga pedagang. Setiap uang yang dibelanjakan konsumen menjadi revenue bagi pengusaha sebagai bentuk pertukaran antara barang dan uang. Konsumen mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli dan pengusaha mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Konsumen memerlukan barang untuk kelangsungan hidupnya, secara langsung membutuhkan produsen dan pedagang. Sedangkan pengusaha memerlukan konsumen agar dia dapat melanjutkan produksi sekaligus pula menghidupkan diri dan keluarga dari keuntungan barang yang dijualnya. Tidak jarang dalam satu segi konsumen bisa berperan sebagai produsen dan produsen bisa berperan sebagai konsumen. Yang selanjutnya ada model keseimbangan dalam konsumsi Islam.
Keseimbangan konsumsi dalam Islam berdasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seseorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi, zakat, infak, dan sedekah. Dalam kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Disinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal dan untuk zakat sebesar 2,5%. Kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada pos konsumsi yang lain, baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang lainnya. Dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumen bergantung pada nilai-nilai agama yang dia terapkan dan rutinitas kegiatannya yang tercermin pada uang yang dibelanjakannya. Ajaran agama yang dijalankan baik menghindarkan konsumen dari sifat israf, karena israf merupakan sifat boros yang dengan sadar dilakukan untuk memenuhi tuntutan nafsu belakang. Selain karena keseimbangan konsumsi, maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak-hak Allah terhadap para hambanya yang kaya dalam harta mereka, yakni dengan bentuk zakat-zakat wajib, diikuti sedekah dan infak. Semua konsumen itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimutinya, seperti rasa kikir, tak mau mengalah, dan egois. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monserrat, yaitu yang pertama, Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat. Yang kedua, zakat hukumnya wajib. Yang ketiga, tidak ada riba dalam masyarakat. Yang keempat, prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis. Yang kelima, konsumen berperilaku rasional, yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan. Dalam ekonomi Islam, unsur pendapatan masyarakat dialokasikan pada beberapa bentuk pengeluaran, yaitu untuk konsumsi, tabungan, dan sebagaimana dari pendapatan itu dikurangkan dengan infak yang disedekahkan. Hal itu selaras dengan makna hadis Nabi Rasulullah SAW, yaitu yang engkau miliki adalah apa-apa yang engkau konsumsi dan apa-apa yang engkau infakkan. Yang selanjutnya ada makroekonomi, perilaku konsumen, dan ekonomi Islam. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa perilaku konsumsi seorang muslim ditunjukkan untuk dimensi dunia dan akhirat. Berangkat dari sasaran pokok ini, maka untuk menghasilkan fungsi makroekonomi perilaku konsumen dalam Islam perlu ditentukan asumsi sebagai dasar kebijakan. Asumsi yang harus dipenuhi untuk membangun fungsi makro perilaku konsumen dalam Islam adalah yang pertama, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sistem ekonomi di mana hukum Islam dan institusi Islam berjalan dan mayoritas masyarakat meyakini terhadap ideologi Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, institusi zakat dijadikan sebagai struktur sosioekonomi masyarakat dan lembaga zakat telah melakukan pengumpulan zakat dan penyaluran sebagai perintah Islam. Yang ketiga, perilaku riba dapat dilarang dan tidak terjadi. Yang keempat, yaitu qirad menjadi institusi ekonomi yang legal. Qirad didefinisikan sebagai suatu aktivitas mengembangkan uang untuk proses produksi melalui kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian. Yang kelima, dikembangkannya pasar yang untuk produser good.
consumer goods, dan secara khusus untuk instrumen keuangan. Yang keenam, yaitu konsumen diasumsikan berusaha memaksimumkan kepuasan atas pendapatannya. Hal ini sebagai implikasi dari hadis Rasul yang menyatakan upaya harta anak yatim sehingga harta tersebut tidak habis dimakan zakat. Hal ini diasumsikan bahwa konsumen dianjurkan untuk menjaga tingkat kekayaan dari pengurangan setelah pembayaran zakat. Jika asumsi tersebut dipenuhi, maka bangunan makroekonomi sebagai perilaku konsumen dapat dicapai. Situasi makro ini tergantung pada bagaimana perilaku konsumen dalam membelanjakan hartanya. Perilaku konsumen yang mempengaruhi situasi makroekonomi adalah tergantung pada keputusan pengeluaran akhir atau the final spending decisions, dan keputusan investasi atau the investment decisions. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku konsumen merupakan tindak-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok, maupun organisasi untuk menilai, memperoleh, dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. Pemenuhan kebutuhan akan sandang pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme Islami dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme Islami menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sebagai seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam berkonsumsi, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, prinsip moralitas. Dengan adanya konsumsi sosial akan membawa berkah dan manfaat, yaitu munculnya ketentraman, kestabilan, dan keamanan sosial. Karena segala rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dihilangkan dari masyarakat. Rahmat dan sikap menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang kaya yang memiliki kelapangan harta, sehingga masyarakat seluruhnya mendapatkan karunia dengan adanya sikap saling menyayangi, saling bahu-membahu, saling muncul kemapanan sosial. Disinilah nampak ekonomi Islam menaruh perhatian pada maslahah sebagai tahapan dan mencapai tujuan ekonominya, yaitu ketentraman.